Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita hingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting, yaitu terkait dengan bahasa Arab. Yang mana kita akan belajar bersama dari kitab yang disusun oleh Dr. Abdul Rahim rahimahullah taala yang beliau berjudul dengan judul Durusul Lughah Al-Arabiyyah lil Gharib Nafiqina Biha. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar bahasa Arab memang ini adalah sebuah usaha yang patut kita apresiasi. Karena apa? Karena kita selaku orang muslim, memang bahasa kita adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab adalah bahasa umat Islam, bukan bahasanya orang Arab. Nah, oleh karena itu, ya kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan kemudahan di dalam kita menjalankan atau memahami dan mempelajari bahasa Arab yang kita pelajari ini. Baiklah para pemirsa, kita sekarang melanjutkannya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Nafiqina Biha. Kita sudah sampai di kitab jilid yang ketiga dan kita sekarang insya Allah sudah sampai di pelajaran yang ketiga dari kitab jilid ketiga dan kita sudah masuk kepada latihan-latihannya ya. Dan di sekarang ini kita akan sambung kepada latihan yang ke-24. Latihan 24 dari kitab jilid ketiga, yang punya buku bisa dibuka halaman 39. Nah, di latihan 24 ini mu'allif menyampaikan kepada kita ya, beliau memberikan contoh fi salasi mi'atin. Dalam kata ini salasu mi'ah ya, salas mi'ah ini. Di sana ada lafdu mi'atin, ada lafaz mi'ah. Di belakangnya ada kata mi'ah ya, mi'atin ini. Nah, kata mi'ah ini dia adalah majrurun bil idhofah. Dia selalu majrur karena dia diidhofakan, disadarkan kepada bilangannya salas seperti ini. Nah, amma salasun, adapun kata salas tiga ini ya, fa yu'rabu, maka dia bisa di-i'rabkan bihasbi ya, sesuai dengan al-amil ya, sesuai dengan apa yang mempengaruhinya. Jadi kalau salas ini bisa salasu, bisa salasa, bisa salasi. Adapun mi'ah ini mesti kasroh mi'atin gitu ya. Nah, seperti ini kenapa? Ya karena ini tadi kita jelaskan bahwasanya salas ini adalah mudhof ya. Lalu kemudian mi'atin mudhof ilaihnya. Nah, kalau dia mudhof ilaih kan disandari, maka dia menjadi majrur, menjadi kasroh. Nah, itu tentu kita masih ingat ya tentang mudhof ilaih ya. Nah, kata mudhof di sini kalau dia sendirian kan ini salasun, tiga kan dengan tanwin ya. Maka ketika dia menjadi mudhof maka tidak boleh ada alif lam dan tidak ditanwinkan sehingga dia menjadi salasu, salasa atau salasi. Nah, dia mudhof ya. Nah, contohnya misalkan kita lihat di sini di contoh kalimatnya ya. Mu'allif menyampaikan indi ya, salasu mi'ati riyalin. Ya. Saya memiliki 300 real. Nah, coba perhatikan di sini. Saya memiliki 300 real. Di sini kata salasu dengan marfu ya, dengan marfu, ada dengan dhammah ya, marfu. Kenapa? Karena dia mubtada ya, mubtada yang diakhirkan. Jadi indi ini khobarnya. Jadi salasu mi'ati riyalin indi kan gitu kalau mubtada khobarnya. Nah, di sini khobar didulukan indi salasu mi'ati riyalin. Nah, jadi salasu karena dia ini mubtada maka dia menjadi marfu. Nah, lalu mi'ati kenapa di sini tidak tanwin? Kan di sini kan tadi mi'atin ya, salasu mi'atin. Nah, kenapa nih? Karena dia mi'ah di sini di kalimat ini, dia ini dalam satu sisi sebagai mudhof ilaih dari salas, tapi kepada real dia menjadi mudhof juga. Ya, nah, menjadi mudhof dari real, makanya dia tidak ditanwinkan ya. Jadi salasu mi'ati riyalin. Nah, jadi mi'ah di sini
dia sebagai mudhof ilaihnya dari salas dan juga sebagai mudhof dari riyal, ya. Makanya dia tidak ditanwinkan. Maka dibaca indi salasu mi'ati riyalin. Ya, saya memiliki 300 real. Nah, seperti itulah untuk salas di sini. Kita bahas tentang salasnya ya. Nah, baik. Contoh kedua. Contoh yang kedua, ya, mu'alif mencontohkan uridu salasa mi'ati riyalin. Ya. Jadi mungkin barangkali gini, jangan supaya tidak terkecoh ya para pemirsa, bahwasanya salah samiah ini kan nulisnya nyambung ini ya, salah samiah, salah sumiah atau salah sumiah, salah samiah ya. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya terdiri dari dua kata ya, satu kata yang salas dan kata berikutnya adalah mi'ah ya. Sehingga yang terpengaruh mudhof atau mu'rabnya yang bisa berubah i'rabnya itu yang di salasnya nih, yang di depannya ini. Jadi i'rabnya di huruf sa-nya ini. Ya di sini ada salasu, ini salasa dan ini nanti salasi ya di sini. Yang berubahnya di sini di sa-nya ini karena dia yang kena i'rab ya, kena i'rab. Jadi ini dua kata yang penulisannya disambungkan. Jadi bukan mengacu kepada menggada di taknya sini. Jadi bukan kemudian dibaca indi ya salasu mi'atu. Ya, tidak seperti itu ya, bukan mi'atu, bukan seperti itu. Jadi ini mi'ah ini sudah menjadi mudhof ilaih dari salasnya ya. Maka dia dibaca kasroh. Nah, sekarang contoh yang kedua, uridu ya, saya ingin salasa mi'ati riyalin. Di sini ya kata salas dengan fathah, salasa. Kenapa? Dia mansub li'annahu maf'ul bih. Jadi kan saya ingin, ya saya ingin, maka ini menjadi maf'ul bihnya. Ingin apa? Ya inilah maf'ul bihnya. Salasa mi'ati riyalin, 300 real. Nah, ini 300 real sebagai maf'ul bihnya, maka dia posisinya adalah mansub. Mananya yang mansub di salasnya? Salasa. Ya, mi'ahnya tetap dia majrur. Kenapa? Karena dia sudah menjadi idhofah atau mudhof ilaihnya dari salas ya. Nah, kemudian juga rial ya, riyalin ya, dia juga sama ya, riyalin itu juga menjadi nah, jadi riyalin dia menjadi mudhof ilaihnya ya. Jadi dari mi'ah ya. Nah, maka di sini dibacanya adalah uridu salasa yang masuk di salasanya. Uridu salasa mi'ati riyal. Mi'ah riyal tetap ya tidak berubah harganya karena dia sama mudhof ilaih dan mudhof ilaih juga. Nah, menjadi uridu salasa mi'ati riyalin. Jadi jangan bingung, jadi yang bukan dibaca kemudian salasa mi'ata, tanya tidak masuk karena uridu ya, dia tidak ikut menjadi maf'ul bih, dia menjadi mudhof ilaih dari salasnya dibaca kasrah. Lalu contoh yang ketiga adalah ishtaraitu hadhihi sa'ata bi salasi mi'ati riyalin. Nah, huna di sini ya, salasi dibaca kasrah karena dia majrur bil ba, dia ada ba di sini. Bi ini huruf jar ya, maka kemudian setelahnya menjadi majrur si ya, salasi. Ya, bi salasi mi'ati riyalin. Nah, dari sini mi'ah dan riyal adalah mudhof ilaih ya. Baik, jelas ya para pemirsa, ini untuk membedakan kapan dia salasnya ini marfu, salasnya ini mansub, dan salasnya ini majrur ya. Yang majrur di sininya di huruf ini, huruf bilangannya ya. Baik. Nah, yang mu'rab ya, yang mu'rab di huruf bilangannya, penyebutan bilangannya. Nah, di sini untuk kata salas di sini ini juga berlaku juga kepada saudara-saudaranya seperti ya, misal salah sami'ah ada kata arba'umi'ah, khamsumi'ah, ya, situmi'ah, sab'umi'ah, ya, samanumi'ah dan kemudian sampai tis'umi'ah ya, atau tis'imi'ah. Nah, ini sama semua. Nah, berlaku seperti tadi ketentuannya. Nah, baik, nah sekarang kita masuk kepada latihannya. Ya, latihannya adalah iqra al-a'dada fi ma yali qira'atan sahihatan. Ya, bacalah bilangan-bilangan berikut ini dengan bacaan yang benar. Baik. Baik para pemirsa, ya silakan coba diberi harokat dulu. Ya, nanti kita
cocokkan jawaban-jawabannya. Silakan di pause videonya dan dikerjakan terlebih dahulu. Baik para pemirsa, kita bahas ya kalau sudah selesai. Nah, sekarang nomor 1 ya. Fi hadzal kitabi ya khamsu mi'ati safhatin ya. Fi hadzal kitabi khamsu mi'ati safhatin. Ya. Qara'tu minha ya arba'a mi'ati safhatin. Ya. Jadi dalam susunan ini fi hadzal kitab, di kitab ini dia kan keterangan ya, ada jar di sini, maka dia seperti khobar ya, khobar yang didulukan. Nah, karena dia khobar maka kemudian menjadi mubtadanya setelahnya. Jadi khamsu mi'ati safhatin. Khamsu mi'ati safhah ini menjadi mubtadanya, maka dia dibaca marfu ya. Marfu dengan khams ya, dengan khams. Jadi dibaca khamsu mi'ati safhatin. Ya. Qara'tu, saya telah membaca ya, membaca minah dari buku itu, dari halaman itu adalah arba'ah mi'ah. Jadi ini sebagai maf'ul bih yang dibaca adalah arba'a mi'atin. Arba'a mi'ati safhatin. Jadi dibaca mansub ya, arba'a mi'ati safhatin. Saya telah membacanya 400 ya, 400 halaman dari 500 ini. Nah, ini jawaban yang pertama. Jadi fi hadzal kitabi khamsu mi'ati safhatin qara'tu minha arba'ah mi'ati safhatin. Baik. Lalu yang kedua. Yang kedua, samanut tadzkirati ya, samanut tadzkirati. Ya, di sini samanut tadzkirah ini ya bentuk-bentuk nilai ya, harganya tiket ya, samanut tadzkirati. Nah, tis'u mi'ati dolarin ya. $900. Tis'u mi'ati dolarin. Nah, jadi sini mubtada, ini khobarnya ya, tis'u ya, khobar marfu ya, dengan dhammah. Tis'u mi'ati dolarin ya. Baik. Lalu yang ketiga, ishtaraitu ya, ishtaraitu hadas siwara ya, bi ya, ada bi di sini berarti dia majrur ya, sab'i mi'ati junaihin ya. Jadi ishtaraitu, saya membeli ya, saya telah membeli ya, saya telah membeli apa? Hadas siwaro ya. Siwar ini bisa bermakna gelang ya. Saya telah membeli ya, ishtaraitu ya, hadas siwaro, gelang ini, bi dengan sab'i, maka dibaca dengan majrur ya, sab'i mi'ati junaihin ya, dengan 700 junaih ya, 700 junaih ini harga gelangnya. Lalu yang keempat, yadrusu fi hadhil kulliyati ya, sedang belajar di perkuliahan ini ya. Berarti ini kan fa'ilnya ini situ ya. Jadi yadrusu, sedang belajar, fi hadhil kulliyati, di kuliah ini, situ mi'ati thalibin ya, 700 ya, 700 situ mi'ati thalibin ya, marfu karena dia terhitung sebagai pelakunya ya, sebagai fa'ilnya. Jadi situ mi'ati thalibin ya, situ mi'ati thalibin. Jadi sedang belajar di kelas ini sebanyak 700 siswa nah, untuk di kuliah. Nah, yang kemudian yang kelima, jitu ilal madinati al munawwarati ya, ama ya, arba'i ya,
arba'imi'ah ya, arba'imi'ati wa alfin lil hijrah. Saya datang ke Madinah Munawwarah pada tahun 400 atau 1400 ya, 400 dan 1400 Hijriah. Nah, di sini ini dhorof ya, ama, maka setelahnya dhorof ini juga ama dibaca fathah, maka kemudian diiringi dengan idhofah ya, setelah jadi ama arba'i mi'ati mi'atin ya di sini karena dia tidak diidhofahkan itu, jadi ama arba'i mi'atin wa alfin lil hijrah. Nah, baiklah para pemirsa sekalian, ini saya datang ke Madinah Munawwarah ya pada tahun 400 dan 1000 atau 1400 Hijriah. Nah, baiklah, nah ini yang bisa kita sampaikan di pelajaran dari membaca bilangan seperti ini. Nah, selanjutnya sebagai penutup dari pelajaran yang ketiga ini, maka mu'alif menyampaikan latihan yang ke-25. Nah, di latihan ke-25, ini latihan terakhir ya dari pelajaran ketiga, mu'alif menyatakan bahwasanya di sana ada kata al-yahud. Ya, kata al-yahud ini digunakan di dalam bacaan di awal ya, dialog di awal. Nah, apa makna kata al-yahud ini? Kata al-yahud ini disebut oleh mu'alif sebagai ismu jinsin jam'iyun. Apa itu maknanya? Maknanya al-yahud ini adalah sebuah kata benda yang menunjukkan kepada sebuah jenis atau sebuah kelompok. Jadi menunjukkan sebuah kelompok dan dia namanya kelompok berarti dia secara jamak, berarti banyak gitu ya. Jadi sebuah nama yang digunakan untuk menyebut kelompok yang anggotanya banyak. Nah, ini ismu jinsin jam'iyun. Nah, ya, ini kata benda seperti ini, ismul jinsil jam'i ini seperti ini dibedakan dengan bentuk tunggalnya dengan cara apa? Yaitu huwaladzi yufraku ya bainahu wa baina wahidihi bil ya au bitta. Jadi dibedakan dengan bentuk tunggalnya dengan menambahkan ya huruf ya atau huruf ta di belakangnya. Sehingga kalau misalkan contoh misalkan di sini contohnya ya amsilatul ifrad bil ya. Contoh ketika membentuk bentuk tunggalnya dengan ya, kata di sini Yahud. Ya, Yahud berarti bangsa Yahudi. Ya, Yahudi berarti seorang ya Yahudi. Nah, tambahan ya-nya menunjukkan makna seorang. Arabun bangsa Arab ya, jadi kelompok Arab itu berarti mereka semuanya bangsa Arab itu. Lalu kemudian ada Arabi berarti seorang Arab. Ya, demikian juga ada Rum, bangsa Rum, Rumi ya, seorang dari Romawi. Turk, bangsa Turki, ya Turki, ya seorang Turki. Dan seterusnya ya ada Inggiliziyun, ya Inggilizun, ya ini bangsa Inggris gitu ya. Inggilizi, orang Inggris. Nah, ini kalau dengan ditambahkan ya. Nah, contoh lainnya kalau misalkan bentuk tunggalnya dengan ditambahkan tak, misalkan di sini samakun, ya berarti dia jenis ikan, ya berarti nama untuk menyebut jenis ikan ya semua jenis ikan. Nah, kalau samakah berarti seekor ikan. Syajarun ya pepohonan ya, pepohonan. Syajaratun satu pohon ya. Lalu tufahun yaitu apel, maka tufahatun itu sebuah apel ya. Ainabun itu anggur, berarti ya, yang namanya anggur masuk ya. Lalu ainabatun ini sebuah anggur ya, satu biji anggur itu. Nah, satu buah ya. Lalu mauzun pisang ya, mauzatun itu ya pisang satu buah saja gitu ya. Ya kalau mauzun pisang nggak bisa satu sisir satu tandan ya. Kalau satu buah saja namanya mauzatun. Lalu ada habbun ya biji-bijian. Nah kalau cuma satu biji namanya habbatun. Nah baiklah para pemirsa, berarti ini selesai ya kita dari pelajaran yang ketiga ya, kitab jilid yang ketiga. Maka mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya, memberikan kemanfaatan dunia dan akhirat kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini menjadikan ilmu ini ya menambah kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.